Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Lilis Kurniawati, prodi saya Ilmu Pengetahuan Sosial, LPTK saya dari Universitas Pendidikan Indonesia sebagai mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan Tamenak tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Ma'arif 02 Kota Gajah, Lampung Tengah dengan materi interaksi sosial. Demikian perkenalan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, ya, hari ini pelajaran IPS. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk Arjuna sebagai ketua mempersiapkan anak-anak teman-temannya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Sekalian ini supaya ilmunya nanti yang didapat bisa masuk ke otak, bisa pintar, bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian, ya. Kemudian setelah berdoa, mari kita untuk mewujudkan cinta rasa kasih kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anakku bercerita. Adakah teman-teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Tidak. Berangkat semua? Tidak. Oke, untuk materi kita hari ini kita nanti akan belajar yaitu ibu punya CP. Apa itu CP? Capaian pembelajaran. Dengan hari ini belajar kita nanti tentang materi apa ini di sini? Interaksi sosial. Ibu harapkan nanti dengan interaksi
interaksi sosial, kalian nanti bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan ciri-ciri dan syarat dari interaksi sosial, kemudian bisa mengidentifikasi bentuk interaksi sosial, menunjukkan sikap peduli, cinta kasih, dan kerjasama. Jelas? Kemudian tujuan pembelajaran kita nanti adalah satu, menjelaskan pengertian dan bentuk interaksi sosial, bisa memberikan contoh, ya nanti kalian bisa memberikan contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, menjelaskan ciri dan sifat-sifat dari interaksi sosial, kemudian membedakan jenis dan syarat kontak sosial, serta nanti bisa menyajikan hasil diskusi dalam LKPD untuk mempresentasikan. Ini ibu buat dari 5 kelompok, satu kelompoknya 6 orang. Oke, nanti kalian bagi kelompoknya, tapi sebelumnya nanti kita masuk dulu ke materi, yaitu tentang interaksi sosial. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Ibu kasih kalian di meja kalian itu ada buku paket, ya, untuk membantu memudahkan kalian untuk memahami materi-materi yang akan kita bahas nanti. Ya, silakan untuk materi IPS ini tentang interaksi sosial, kalian buka buku halaman 38. Ya. Ada judulnya? Ada judulnya? Apa judulnya? Interaksi sosial. Coba sebelum ke materi, ya, sebelum ke materi, aku mau Mbak Naswan maju. Ibu kasih itu punya gerakan hati. Ya, punya gerakan hati. Ya, itu namanya gerakan hati, Mbak Naswan. Coba, kita tadi belajar tentang interaksi sosial. Coba, kalau ini gambar apa? Lambang apa? Cinta. Semuanya. Kamu sering nggak kayak gini sama temen? Kalau nggak gini, gini Mbak Naswan. Atau begini? Ini bukan minta duit kan? Apa? Lambang apa? Cinta. Cinta, saraneo, ya nggak? Apa? Senyum. Senyum. Saling senyum. Apa? Hai. Apa harus ngomong hai gitu? Tidak. Biasanya ketutup mulut ini. Ya kan? Kalau enggak, kita dulu. Enggak harus menyapa Pak atau Bu. Benar nggak? Bisa. Pedra. Nice ya. Jelas sampai di sini? Oke. Ulangi, ini tanda apa tadi? Cinta. Kemudian Senyum. terus apa lagi? Apa sarannya tadi? Cinta. Ya kan? Nah, inilah contoh dari interaksi sosial menggunakan isyarat. Terima kasih Mbak Najwa. Oke. Jelas sampai di sini? Interaksi sosial. Coba sebelum ke materi, ya, sebelum ke materi, Ibu mau tanya, pernahkah kalian hidup sendirian? Menyendiri pernah? Menyendiri kayaknya kayak gak ada yang sayang sama aku lagi, apa-apa aku sendiri. Kalian punya prasangka terhadap diri sendiri, aku selalu dibedakan dengan adikku, terus kalian menyendiri, buruk, pernah seperti itu? Terus rasanya gimana? Gak enak. Enak gimana enak? Sama-sama, bareng-bareng, ya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Makanya dibutuhkan namanya apa? Interaksi sosial. Jelas sampai di sini? Jelas. Kemudian, apa Bu pengertian dan hakikat dari interaksi sosial itu? Ya. Interaksi sosial, ya, adalah hubungan timbal balik atau sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, antar individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Ingat, ada 3 komponennya hakikat dari interaksi sosial: individu dengan individu,
memahami. Dikatakan interaksi itu gimana sih Bu? Ya. Kenapa bisa dikatakan interaksi? Tadi 3 komponennya ingat ya? Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Oke. Ciri-ciri yang pertama, jumlah pelakunya harus 2 orang atau lebih. Kalau 1 gimana Bu? Bisa nggak? Tidak. Kalau cirinya ini adalah jumlah pelakunya 2 orang atau lebih, ya harus minimal 2 orang. Ya. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang, atau bisa dikatakan dengan kalimat isyarat, bahasa isyarat. Ya. Komunikasinya nggak harus dengan berbicara, tapi bisa dengan menggunakan isyarat. Karena tidak semua manusia di muka bumi ini, mohon maaf, itu bisa berbicara. Ada yang tukang bicara atau bisu. Gimana Bu cara kita berinteraksi dengan orang bisu? Belajar atau menggunakan bahasa isyarat, pakai kode. Kalian pernah lihat televisi? Pernah. Berita di pojok paling bawah sebelah kiri itu ada orang memperagakan apa yang ada di berita itu. Ya? Itu buat siapa? Buat konsumsi orang-orang yang tidak bisa berbicara. Ya, atau harus ada komunitas. Kemudian bahwa dengan berinteraksi itu bisa terjadi sepanjang waktu, nggak hanya di masa lalu aja, waktu sekarang pun bisa, masa depan pun juga bisa, dengan catatan masih hidup. Ya kan? Ya. Bisa ngomong sama orang yang sudah meninggal? Tidak. Ya, nggak bisa. Jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan? Kemudian yang keempat, ini ada tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Ya. Melakukan interaksi itu harus ada tujuannya. Aku mau ngobrol nih sama Eko, mau tanya dia punya sepatu nggak, aku mau pinjem, mau main bola. Punya niat kan? Punya tujuan kan? Tujuannya apa? Pinjam sepatu. Ya, jelas sampai di sini. Interaksi sosial itu adalah suatu hubungan timbal balik. Timbal balik itu ada hubungan untuk mempengaruhi. Jelas? Ingat kata kuncinya timbal balik, hubungan timbal balik 3 komponen tadi. Apa? Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam suatu masyarakat. Ya, ingat kuncinya interaksi itu ada hubungan timbal balik. Kalau timbal balik kayak mana? Timbal balik itu berarti saling mempengaruhi. Ingat komponen tadi. Maksudnya individu dengan individu gimana Bu? Individu Arjuna, individu Arjuna dengan individu ibu. Contoh ibu berpapasan ya dengan Arjuna. Mari Bu, pasti tanya gitu kan? Ya. Iya, mari. Individu tadi sudah jelas ya, individu masing-masing kita. Ibu ketemu Juna, sapa, ibu jawab. Revan dengan Arjuna dengan apa tadi? Senyum. Saling senyum itu artinya membalas loh ya. Bukan yang tadi contohkan yang kedua yang Revan jalan sendiri, senyum sendiri. Ya, itu tadi udah tanda kutip itu. Ya, jelas sampai di sini? Contoh yang kedua di buku itu juga ada. Ya, contoh yang kedua, individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok maksudnya apa? Individu ibu contohnya dengan kelompok kelas ini kita belajar, murid, kelompok murid dengan guru. Ya, gurunya berapa? 1. Ini individu ibu guru? Dengan kelompok kelas 7A. Ya. Berarti individu dengan kelompok. Jelas sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Contoh. Ada yang bisa kasih contoh? Kelompok dengan kelompok, ada yang bisa kasih contoh? Ya. Yang sering dilakukan Arjuna apa? Bermain bola. Bola itu mainnya 1-1 apa 1 lawan 11? Kesebelasan kelompok lawan kelompok toh? Kalau kelompok kesebelasan lawan 1 itu namanya apa? Keroyokan ya? Bukan sepak bola ya. Banyak ya yang kelompok dengan kelompok ya. Jelas sampai di sini? Cara terjadinya interaksi sosial.
kontak sosial itu apa, Bu? Kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik. Badan kita, fisik itu badan kita. Nggak harus bertemu, nggak harus jabat tangan, ya, nggak harus saling pandang memandang, ya. Tetapi apa? Dikatakan di situ. Sebab orang bisa melakukan kontak sosial itu dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Sekarang lagi zaman modern, bisa menggunakan alat komunikasi, bisa telepon, bisa radio, bisa televisi, bisa alat elektronik, surat elektronik banyak sekarang, ya. Apalagi sekarang ada Facebook, ada Twitter, ada bisa di-inbox, Messenger, ada Instagram dan lain sebagainya. Media sosial. Bisa nggak buat teleponan, buat video call? Bisa. Oke. Kemudian, oleh karena itu hubungan fisik tidak menjadi syarat terjadinya kontak sosial. Jadi nggak harus kita bertemu tatap mata seperti ini, memandang, saling sapa, ketemu, tapi bisa menggunakan alat. Alatnya yaitu telepon, alat komunikasi atau media sosial. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Kalian tahu kontak sosial itu? Tadi? Sehingga harus terjadi. Pengertian dari kontak sosial itu adalah suatu hubungan. Ini versi Ibu, ya. Suatu hubungan, ya, dengan seseorang atau kelompok, ya, jika ada orang yang beraksi ditanggapi dengan suatu reaksi. Jenis kontak sosial itu ada kontak sosial bersifat apa tadi? Primer dan sekunder, ya, bersifat positif dan negatif. Yang positif itu mengarah kepada kebaikan, yang negatif itu mengarah ke perpecahan atau keretakan suatu hubungan, ya, konflik. Ya, betul. Jelas sampai di sini? Ya. Ada yang ditanyakan anak-anak semuanya? Jelas? Ya. Benar, tidak ada yang ditanyakan? Tadi sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu punya ice breaking buat kalian supaya tambah semangat belajar. Mau? Mau. Biar tambah semangat, ayo berdiri semuanya. Kita senam aram zam-zam. Sudah tahu kan senam aram zam-zam? Sudah. Waktu maksama pengenalan lingkungan sekolah Ibu gunakan untuk senam waktu itu, ya. Harus semangat, harus happy kalian, ya. Oke? Are you ready? Lebih cepat, lebih semangat. Silakan duduk kembali. Gimana rasanya? Lebih happy, lebih seru? Lebih fresh? Oke. Bisa dilanjut? Bisa. Ikan hiu, ikan cucut. Ayo kita lanjut. Oke. Tadi Ibu
memfasilitasi kalian dengan buku ya. Ibu akan memberikan kalian lembar kerja ya. Nanti kalian kerjakan per kelompok ya. Nanti ibu kasih kasus. Kasusnya apa, Bu? Nanti ada di lembar kerja itu ya. Ibu kasih pertanyaan, nggak usah banyak-banyak, cukup 3 saja ya. Nanti kalian kerjakan per kelompok, nanti kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, nanti silahkan kalian presentasikan di depan ya. Jelas? Ibu kasih kasus ya. Nanti kalian per kelompok kasih jawaban dan nanti ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1 ibu mau di sini kelompok teratai. Kelompok melati. Kelompok mawar. Kelompok di sini tulip. Dan di sini kelompok asuk. Silakan perhatikan perintahnya. Kalian baca dulu kasusnya, kemudian kalian diskusikan, kemudian nanti baru dijawab di bawahnya. Ya, di bawah sini. Perhatikan di bawah sini sampai sini. Dan ini ada beberapa pertanyaan, nanti kalian jawab. Pilih salah satu yang benar. Oke? Jelas? LKPD yang ibu kasih ke kalian lembar kerjanya itu membahas tentang kasus ya, sebuah kasus, yaitu kasusnya di sekolah kalian itu ada teman kalian, teman baru ya. Ternyata teman baru kalian itu sukunya berbeda dengan kalian ya. Seharusnya sikap kalian itu seperti apa? Nah, di salah satu teman sekelompok teman kalian itu ada yang menjauhinya karena dia berbeda suku dan budaya. Sikapmu itu nanti gimana? Di situ ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang pertama, termasuk bentuk interaksi sosial apakah kasus di atas? Tadi sudah Ibu jelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi, termasuk bentuk kontak sosial positif dan negatif. Itu termasuk sikap yang seperti apa? Bentuk interaksi sosial yang seperti apa? Kemudian, nomor 2, apa nilai yang bisa kalian pelajari dari kasus ini? Ya. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai teman sekelas? Ya. Silakan kalian diskusikan, kemudian nanti dipresentasikan. Oke. Sudah selesai? Sudah. Ini kelompok melati? Sudah? Sudah? Asoka sudah? Melati sudah? Tulip? Tulip sudah? Kelompok mawar sudah? Sudah selesai? Ini kelompok teratai sudah? Sudah. Kalau sudah, kita tampilkan presentasi kepada teman-teman. Ini kita kasih hapus sih, cuma berdua ini. Katanya berdua aja. Tapi tadi diskusi kan? Iya. Semua bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teratai akan membicarakan hasil diskusi kami. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasusnya, di sekolah ada siswa baru yang berbeda suku budaya. Awalnya beberapa siswa menjauhinya, namun ada kelompok siswa yang mau mengajak bermain dan berteman. Pertanyaannya, 1. Termasuk bentuk interaksi sosial apakah kasus di atas? Jawabannya adalah interaksi sosial ini termasuk positif karena ada sebagian siswa yang ingin mengajaknya bermain dan beradaptasi di sekolah. Kedua, apa nilai cinta yang dapat dipelajari dari kasus tersebut? Jawabannya adalah keadilan untuk memberikan kesempatan agar dia juga bisa bermain bersama, merasakan kebersamaan dan bertoleransi di sekolah ini. 3. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai teman sekelas? Jawabannya adalah menghargai perbedaan suku, ras, budaya, dan lain-lain. Membantu siswa baru untuk beradaptasi agar menjadi teladan bagi teman yang mengusulkan menyambutnya dengan ramah di kelas ini. Soal pilihan
di atas. Interaksi sosial positif. Positif. Sama, ya terus. 2. Apa nilai yang dapat dipelajari dari kasus tersebut? Apa nilai cinta yang dapat dipelajari dari kasus tersebut? Kepedulian dan menghargai teman. Kepedulian, kasus yang tadi ada teman baru, adanya cinta kasih, yaitu cinta peduli terhadap teman baru. Jadi nggak dicuekin temennya gitu maksudnya ya. Terus yang ketiga. 3. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai teman sekelas menghargai perbedaan suku, ras, dan budaya? Iya, kita harus saling menghargai perbedaan suku, ras, dan budaya. Dengan catatan ingat tadi, walaupun berbeda-beda kita tetap di bumi Indonesia yang satu. Tidak boleh terpecah belah, tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling menghina. Kamu hitam, saya putih, kamu matanya sipit, saya belok. Nggak boleh kayak gitu ya. Harus saling menghargai, saling peduli, saling mencintai. Jelas? Oke. Kasih hapus untuk kelompok lagi. Kalau dia luar biasa anakku. Jelas ya, dari kasus ini tadi, ya dari kasus teman yang punya teman baru yang datang ke sekolah, teman sekolah baru tadi, bisa kita simpulkan bahwa kita membeda-bedakan itu tidak boleh, tidak baik, ya. Membeda-bedakan teman itu tidak baik. Kita harus merangkul semuanya. Kita harus belajar dengan teman semuanya. Kita temani, jangan pilih-pilih teman ya. Jelas? Baik itu laki-laki, perempuan, baik itu yang hitam, yang putih, yang sipit, yang blok. Jangan memandang golongan, jangan memandang ras. Ya, tidak boleh. Harus junjung itu persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, di tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda 1928, para pemuda-pemudi Indonesia berjanji satu bertumpah tanah air, satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Semuanya serba satu, NKRI harga mati. Ya? Ya. Jelas? Jelas. Ya. Ternyata pandai-pandai, pintar-pintar anak. Terima kasih atas semuanya. Semoga ilmu yang didapat dari Ibu bisa kalian pahami saja. Apa yang dapat disimpulkan? Ayo. Kesimpulan ya, ayo. Semuanya adalah kita tidak boleh memilih-pilih teman dan saling menghargai dan Ya, harus saling menghargai. Dalam berinteraksi kita harus menjunjung namanya saling menghargai. Jangan suka merendahkan orang. Ya, kita harus ada hubungan timbal balik di masyarakat. Dengar? Jelas? Oke, bagus. Ya, kita harus jadi pribadi yang baik, yang mengasihi, jangan suka merendahkan. Kita itu manusia sejatinya sebagai makhluk sosial, butuh dengan orang lain. Jadi kita setiap harinya butuh dengan interaksi, hubungan timbal balik yang saling menghubungkan, mengaitkan, ya berkaitan dengan individu dengan